Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Brother Phil. Hari ini kita akan bahas satu video isinya tuduhan serius terhadap umat Katolik di Indonesia. Katanya punya kewarganegaraan ganda, satu Indonesia, satu Roma. Waduh, bangkei kalau halu emang nggak ada obatnya. Mari kita buktikan bareng-bareng bahwa bangkei mungkin kebanyakan nonton film konspirasi. Nah lo, kartu keluarga bos, kartu keluarga, warga Katolik keuskupan. Ini maksudnya apa ini? Status pemilik kakak, suami, istri, duda, janda. Ini apa ini data pribadi nih? Nama pemilik kakak, nama lahir, alamat sekarang, RT, RW, kode pos, telepon rumah, fax. Ini private banget. Email, jenis rumah, status rumah, lokasi milik sendiri, data tanggal menikah. Ini apa sampai pekerjaan ditulis? Catatan sipil KUA kawin secara adat, penghasilan, pinter. Ustadz Dhani memang tahu aja niat saya. Bangkei bilang umat Katolik punya dua kakak. Loh, sejak kapan gereja jadi kantor Dukcapil? Fakta lucu tapi nyata. Kartu keluarga Katolik itu bukan buat nyalonin RT atau buat daftar KTP dobel. Itu cuma kayak kartu member klub bola. Bedanya ini gereja. Gunanya buat catat jemaat. Jadi bukan dokumen negara, bro. Yang resmi mah tetap kakak dari Dukcapil. Jangan panik kalau lihat kartu ini. Itu bukan bukti dobel kewarganegaraan. Itu bukti keaktifan pelayanan. Pemirsa lihat itu. Lihat itu. Pemirsa screenshot. Pemirsa screenshot. Sekali lagi pemirsa screenshot. Tuh. Tuh. Tuh lihat itu. Lihat. Ayo, screenshot yuk. Ya screenshot yuk. Ya screenshot yuk. Ya screenshot yuk. Ustadz Dhani memang tok banget nih. Dapat sama dia, dapat gitu kan. Asli. Dapat. Penghasilan. Kartu keluarga Dukcapil aja nggak ada, nggak ada. Ini ditulis penghasilan. Ada sensusnya. Kode sensus. Tahu nggak ini maksudnya apa? Buat perpuluhan. Berapa orang di rumah? Siapa aja yang udah kerja? Masuk langsung tarik tuh. Waduh. Oke. Poin pertama sudah dapat ya. Poin pertama sudah dapat ya. Kenapa ada kakak atau kartu keluarga tandingan? Padahal itu nggak boleh. Nggak boleh di Republik Indonesia, nggak boleh. Tidak boleh. Hanya ada satu kakak kartu keluarga sebagai lambang kewarganegaraan Republik Indonesia. Barusan Bangkei bilang data penghasilan bertujuan untuk perpuluhan. Ini membuktikan Bangkei asal mangap tentang gereja Katolik. Dalam tradisi Katolik, tidak ada konsep perpuluhan yang wajib seperti yang mungkin dikenal dalam beberapa denominasi Kristen Protestan. Gereja Katolik tidak pernah mengajarkan atau mewajibkan umatnya untuk menyumbangkan 10% dari pendapatan mereka. Lalu, mengapa ada data pendapatan di beberapa kartu umat? Data ini, jika memang ada, biasanya dikumpulkan untuk tujuan pastoral dan sosial. Misalnya, paroki mungkin ingin memahami profil ekonomi umatnya. Kita lihat Roma 13 ayat 1 versi paralel. Yuk, mantap. Silakan saja dirusuk. Kron kasih Ron Sadani top. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nomor 2-nya saja dirusuk. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab, jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang padang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Syukran Syazanino, syukran Syabdani. Sudah di screenshot ya. Pemirsa yang saya ingin diberkahi Allah sudah di screenshot ya. Kita akan lihat dari urutan 1 sampai nomor 4 ini.
Karena pemerintah adalah hamba Allah. Menulis siapa? Yang nulis ini siapa? Sekali lagi, yang nulis ini siapa? Sekali lagi, yang nulis ini siapa? Paulus, bukan Yesus. Yang menyebut pemerintah adalah hamba Allah, yang menuliskan ini adalah Paulus. Paulus. Lalu pemerintah di sini, pemerintah mana? Roma. Penjajah, Roma. Kembali ke nomor 1 dan disukron. Tiap-tiap orang harus takluk kepada Roma. Ya, sebab Roma adalah pemerintah yang berasal dari Allah, katanya. Dan ditetapkan oleh Allah. Roma ini bukan pemerintahan orang Yahudi. Bukan pemerintahan Yesus. Bukan. Roma. Oleh sebab itu judulnya juga kitabnya Roma. Pemerintah Roma. Ngerti nggak nih? Ngerti ya? Pelan-pelan. Barusan Bang Kay membuka Roma 13, yang mana ayat itu justru mengajak orang Kristen untuk setia pada pemerintah dunia ini. Tapi untuk menipu pendengarnya, Bang Kay mulai berakrobat seperti monkey, dengan menafsirkan isi Alkitab dan membolokkan maknanya. Tadi dia katakan bahwa pemerintah yang dimaksud Paulus dalam ayat itu adalah pemerintah Roma saja, dengan alasan bahwa Paulus adalah warga negara Roma. Padahal dalam Roma 13 sangat jelas katakan pemerintah, artinya pemerintahnya bukan cuma satu, tapi banyak. Kita bisa buktikan juga pada ayat lain yang bukan tulisan Paulus. Contohnya Rasul Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 13 dan 14. Tunduklah, karena Allah, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Tidak hanya itu, pada Titus 3 ayat 1 juga mengatakan hal yang serupa. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Jadi semua ayat ini mengatakan hal yang sama. Jadi omong kosong Bang Kay hanya menjadi makanan penggemarnya. Tidak hanya kali ini Bang Kay asal mangap tentang keyakinan orang lain. Seperti waktu dia bilang di mana dalam gereja GPIB melakukan pembaptisan dengan cara dibenamkan dalam air. Faktanya, gereja BPIB gunakan metode percik. Maka itu enak jadi pendeta. Kalau dulu saya, maaf ya, bukan ini. Dulu waktu saya masih di sana, kalau saya dendam sama orang, saya kesel, saya nunggu aja kapan dia dibaptis. Nanti saya yang kerjakan. Ya kan? Kalau saya nggak suka sama orang, saya tunggu kapan nih orang baptis, ya kan? Begitu ada bilang, oh tanggal segini Pak, saya yang baptis dia. Saya. Taruhnya agak lama. Jadi sampai dia gini. Kayak di ring MMA. Oh, udah naik lagi. Masih kamu bikin? Enggak, masuk aja. Astagfirullahaladzim. Kan dia masuk kayak gini, Ustazah. Masuk kayak gini nih. Ke belakang, bukan ke depan. Ke belakang. Wih, enak banget gitu yang dorong kan. Nggak ada perlawanan kan. Dia mau lawan gimana di air, udah gitu ke belakang pula. Taruh. Mau ngapain? Hidupmu ada di tanganku. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana Bang Kay katakan bahwa waktu dia jadi pendeta dulu, dia membaptis orang dengan cara dibenamkan dalam air. Disinilah bagian yang membagongkan. Karena gereja yang katanya Bang Kay bertugas sebagai pendeta dulu tidak menjalankan baptisan selam. Mari kita dengar lagi nama sinode gereja dari Bang Kay sebelum dia jadi mualaf. Setelah selesai itu, sampai dengan saya menyelesaikan S2 saya di bidang teologi liturgi di Leiden sana, di negeri Belanda, saya tidak pernah mendapatkan atau membayar sendiri setiap rupiah yang keluar untuk pendidikan saya. Semuanya ditanggung oleh pihak lembaga kekristenan atau lembaga gereja. Namanya Sinodal GPIB atau Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat. Semua, tidak keluar satu rupiah pun, bahkan saya dibayar untuk itu. Barusan kita dengarkan kesaksian Bang Kay bahwa yang membiayai dia sekolah pendeta adalah Sinode GPIB atau Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat.
tepatnya GPIB Zebawat. Padahal kalau kita lihat GPIB menjalankan baptisannya tidak dengan cara dibenamkan dalam air. Teman-teman bisa lihat dalam video berikut. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tapi dalam video awal tadi, Bangkai katakan, dulu waktu dia masih pendeta, dia membaptis orang dengan dibenamkan dalam air. Sementara gereja yang membiayai dia jadi pendeta tidak membaptis demikian. Dari sini Bangkai ketahuan nibul lagi. Tapi untungnya orang-orang yang menyaksikan kesaksian Bangkai tidak mengerti kalau mereka udah dikibulin Bangkai. Jadi untuk Uclim yang fans dengan Bangkai, tolong hati-hati. Jangan asal percaya semua yang keluar dari mulut Bangkai, karena Bangkai sesekali mengeluarkan bau busuk. Terima kasih sudah menyimak dan mendukung. Tuhan memberkati. Buktinya bahwa Al-Quran benar, Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, sekali lagi nama saya Bangkai saya. Kau berdebat dengan para pendeta saya. Tidak pakai laptop atau pakai HP. Biar kata hitam tapi saya pintar. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya Bangkai saya. Sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes. Kalian saja yang debat. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya Bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk. Kita pakai otak yuk. Sekali lagi nama saya Bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk. Kita pakai otak yuk. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya Bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk. Kita pakai otak yuk. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah tidak ada bukti. Sekali lagi. Astaga naga. Kita pakai otak yuk. Yuk, mau. Ayo. Yuk, jangan tiba-tiba memalukan Islam. Paparanmu mana? Gitu. Kok bisa nggak memaparkan kayak gini? Itu. Yuk kita pakai ini yuk. Jangan kosong nih. Kalau diginin bunyi klak klak klak.